Dan dia nggak paham ini maksudnya gimana. Yang dia tahu itu adalah ini donasi, uang ini kita pakai untuk keluarga. Itu pikiran sederhana Agus. Hola netizen yang tercinta, pengacara Kamarudin Simanjuntak turut menanggapi kekisruhan donasi Agus korban penyiraman air keras dengan Pratiwi Novianti. Ia menyebut jika aksi Pratiwi Novianti terhadap Agus keterlaluan. Dalam pernyataannya, Kamarudin Simanjuntak mempertanyakan maksud dan tujuan Pratiwi Novianti meminta kembali uang donasi yang telah diberikan kepada Agus. Pratiwi Novianti dinilai keterlaluan lantaran hal tersebut merupakan donasi dari masyarakat tanpa paksaan. Ia bahkan menyarankan agar Pratiwi Novianti diperiksa, sebab ia curiga jika selama ini uang donasi kepada orang yang membutuhkan disalahgunakan saat berada di rekening yayasan milik Pratiwi Novianti. Kamarudin Simanjuntak mengatakan jika uang donasi tersebut adalah hak Agus karena diberikan oleh masyarakat secara sukarela. Bahkan Kamarudin Simanjuntak mengaku dirinya sepemikiran dengan Farhad Abbas untuk melakukan pemeriksaan terhadap yayasan milik Pratiwi Novianti. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sumbangan 1,5 M masuk ke rekening Agus itu kalau di Amerika GoFundMe. Semua sumbangan diberikan ke korban, nggak ada yang ikut campur tangan, mau dipakai apa terserah korban gitu. Dan ini dari Komedi Politik. Ya memang sih ya, kemarin juga Bang Hotman itu bilang kalau secara hukum itu tidak ada masalah sebenarnya, cuman ini secara moral dan etika. Masalahnya tuh Mas, korban itu, siapa Agus itu, dia kan yang minta-minta tolong sama Teh Novi itu supaya dicarikan donatur pada saat dia disiram air keras tuh. Nah ya kan karena Teh Novi itu udah terbiasa membantu orang-orang ODGJ, termasuk mungkin ini Mas Agus, berinisiatiflah untuk membawa Mas Agus ini ke podcastnya Densu, yang akhirnya orang-orang jadi tahu permasalahannya Agus dan merasa iba. Akhirnya ya orang-orang tuh menyisihkan, mungkin Mas, nggak semua orang juga mampu gitu ya menyisihkan uang donasi, bukan untuk donatur, bukan masalah mungkin tidak ikhlas, tapi lebih pada iba gitu loh. Nah ini kan kebuka kenapa ternyata uang tersebut tidak untuk berobat. Yang tujuan utama dari adanya donatur ini adalah untuk membantu pengobatan Agus. Kalau bukan gara-gara Teh Novi itu, orang-orang juga nggak tahu Mas masalahnya siapa, masalahnya Agus itu dia kenapa-kenapa. Karena juga mungkin banyak kasus seperti ini, tapi kan tidak ke-up dan banyak orang kesulitan untuk berobat. Nah akhirnya ya udah itulah. Jadi ini di sini memang mungkin berbeda ya Mas. Kalau di Amerika itu ya orang mungkin lebih cuek ya, donasi kemudian terserah mau dipakai apa. Nah di sini kan juga ada moral dan etika, bagaimana orang tahu cara berterima kasih. Dan Teh Novi orang yang berinisiatif mengumpulkan dana untuk berobat, merasa punya tanggung jawab gitu loh untuk tahu uang itu kemana aja. Mungkin itu sih Mas. Jadi memang tidak ada ini ya, mungkin masalah hukum itu tidak ada, tapi ini masalah etika dan moral. Karena bagaimanapun di Indonesia apalagi situasi seperti ini, orang pengen membantu karena iba melihat ada orang disiram air keras, mungkin kesulitan biaya, dia menyisihkan sebagian uangnya. Nah ternyata ketika tidak dipergunakan sebagaimana mestinya, itulah yang menjadi masalah gitu loh. Agus itu tidak 100% salah dan Novi tidak 100% benar. Kenapa saya bilang begitu? Karena ya uang donasi dari masyarakat, itu masuk ke rekening pribadi Agus. Entah Agus yang minta atau si Mbak Novi itu yang mengizinkan, tapi intinya tetap uang donasi Agus itu masuk ke rekening pribadinya Agus, masuk ke rekening atas nama Agus. Ya,
Di dalam pandangan dia dan pandangan keluarga dia, ini adalah uang dari netizen untuk mereka. Netizen bersimpati dengan musibah yang menimpa Agus, dan inilah uangnya, 1,5 M. Dan logika mereka, uang itu tentu mereka pakai untuk pengobatan dan sudah berjalan. Dan kemudian mereka berpikir mereka menggunakan uang itu untuk meringankan beban hidup mereka. Toh juga suaminya Agus ini kan tidak bisa melihat, sudah nggak bisa melihat. Jadi mungkin mereka punya hutang, suaminya nggak kerja, jadi uangnya juga dipakai untuk bayar hutang. Bagi saya itu sah-sah saja, karena itu juga meringankan hidup mereka. Karena logikanya, kalian membantu Agus itu adalah untuk meringankan beban Agus dan keluarganya setelah musibah tersebut. Jadi selain untuk operasi mata, misalnya mereka punya hutang, Agus nggak kerja, nggak bisa kerja, ya dia pakai uang itu juga untuk bayar hutang, untuk sekolah anak dan lain-lain. Itu masih bagi saya bisa diterima, ya, karena uangnya secara dia itu langsung masuk ke rekening dia, ya, dan dia nggak paham ini maksudnya gimana. Yang dia tahu itu adalah ini donasi, uang ini kita pakai untuk keluarga. Itu pikiran sederhana Agus. Beda kalau Teh Nopi, kalau uangnya itu, donasi itu 1,5 M, itu masuk ke rekening yayasan Teh Nopi. Baru di situ Teh Nopi yang bisa ngatur. Misalnya, Mas Agus, yuk kita operasi. Nanti habis operasi, saya bayarin pakai uang donasi. Mas Agus mau beli mobil ya? Oke, yuk sama saya ke dealer. Nanti saya bayarin pakai uang donasi. Ya, itu kalau uangnya masuk ke yayasan Mbak Nopi. Baru bisa di manajemen seperti itu, diatur seperti itu. Tapi ini faktanya uangnya itu masuk ke rekening Agus. Dan polosnya dia, itu uang masuk ke rekening dia dalam bayangan dia. Itu uang dia, jadi dia bisa pakai itu untuk kepentingan meringankan hidup dia. Ya, jadi sistemnya kalau seperti sekarang harusnya uang itu pertama datang masuk ke yayasan Mbak Nopi dulu. Nyampe di yayasan Mbak Nopi, baru Mbak Nopi yang ngatur ke Agus. Sini manajemen juga ini. Kalau Mbak Nopi mau seperti itu, harusnya uangnya donasi datang, Mbak tahan dulu di yayasan Mbaknya, baru aja Agus. Dan malangnya sekarang uangnya itu 1,3 M itu kan udah sekarang pindah ke yayasan Mbak Nopi sekarang uangnya. Setelah uangnya pindah ke yayasan Mbak Nopi, sekarang Agus jadi kayak orang berhutang, ditagih. Mana uangnya? Itu kan udah uang setengah diambil, sekarang dia jadi kayak orang berhutang. Udah matanya hilang, berhutang jadinya sekarang. Dihujat lagi sama netizen. Jadi ini parah. Lain kali kalau mau nolong orang itu, ya nggak usah tanya mereka, langsung aja ke donasi dulu transfernya. Nggak usah kasih ke rekening mereka walaupun mereka minta. Ya. Dan saya harap ini bukan karena masalah Mbak Nopi pribadi dengan istri Agus. Karena beberapa hari yang lalu itu ada PT-nya, Mbak Nopi bilang, kok begitu ya istrinya nggak mau senyum sama aku, nggak mau salaman sama aku. Mudah-mudahan bukan karena dendam sentimen pribadi antara istri Agus dengan Mbak Nopi gitu loh. Jadi seperti ini. Ya, manajemennya salah. Harusnya uangnya itu mampir dulu di tempat Mbak Nopi itu, yayasan Mbak Nopi, baru ke Agus. Ini langsung ke Agus, jadi dia beranggapan ini uang kita belikan kebutuhan kita. Dan sekarang yayasan Mbak Nopi dapat uang 1,3 M. Ya, mungkin kalian bilang ikhlas. Ya sudah kan itu uang kalian. Tapi kalau tidak membawa karena Agus juga, belum tentu kalian juga mau nyumbang ke yayasan tersebut gitu loh. Justru karena ada di podcast itu, makanya bisa dapat 1,5 M. Kalau cuma nyumbang yayasan paling beberapa juta. Ya, itu aja. Terima kasih.